Halo, selamat siang officer semua. Untuk live Instagram Human Person kali ini ditemani oleh aku, Cindy Rahmarwanti. Senang banget ya di siang hari ini kita bisa ngobrol nih dengan officer yang ada di kantor maupun yang ada di rumah yang sedang WFH. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan ya dalam pekerjaan kita masing-masing. Oh iya, yang baru gabung, selamat bergabung dari Mabalnase. See you. Oh iya, jadi teman-teman, mungkin sedikit aja nih pengantar dari saya. Jadi kita kenalan dulu ya. Neiman Pearsons itu apa sih yang officer tahu tentang Neiman Pearsons gitu. Jadi Neiman Pearsons itu merupakan perusahaan property consultant untuk office building di area Jakarta dan sekitarnya. Nah, jadi kalau misalnya officer lagi cari kantor nih untuk usahanya, untuk bisnisnya, nah bisa langsung nih kontak kita. Nah, bisa hubungin kita di nomor telepon 021, dicatat ya, 252 0414. Nah, kalaupun misalnya officer ingin udah punya nih ide untuk kayak oh saya mau di office building A, office building B gitu. Nah, officer bisa banget nih untuk kayak langsung aja datang ke website kita di www.newmanpersons.com. Nah, udah cukup ya untuk iklannya hari ini. Nah, jadi di live Instagram kali ini saya tuh nggak sendirian officer. Jadi kita akan undang dan ngobrol langsung dengan founder salah satu platform absensi digital dan HR development. Nah, kalian pasti pada penasaran kan siapa sih platform digital itu dan founder dan HR development itu. Oh ya, buat teman-teman semua, thank you ya udah pada join. Ada Aprilia Zari, Samira Alatas, Rani, Pak Yuda. Oh, karyawan udah join juga nih. Oke, jadi nanti untuk kita ngobrol live Instagram kali ini dengan salah satu founder dari karyawan, yaitu Pak Protus. Nah, pokoknya kalau misalnya nih nanti officer ada pertanyaan perihal terkait absensi digital, sistem gaji karyawan, kemudian HR development, nanti bisa banget ya langsung tanya di kolom komen. Oke, ya udah, nanti kita coba ya. Ini aku udah pin untuk live Instagram kita hari ini temanya. Sekarang kita langsung aja nih untuk ini ya undang Pak Protusnya ya dari karyawan untuk gabung nih dengan kita. Yuk, kita undang dulu ya. Gimana nih kabar officer semuanya? Thank you Mas Muhammad Miswadi yang udah join. Halo Mbak Putri, halo Pak Protum. Halo, selamat Wah, siang Ibu Cindy. iya sehat Pak. Sehat, sehat. Terima Alhamdulillah. kasih. Oke. Oke, Pak Protus, kali ini tadi kan selamat datang nih ya di live Instagram dari Newman Pearsons. Nah, oke Officer. Jadi aku sedikit perkenalan mengenai Pak Protus ya. Jadi Pak Protus ini dari salah satu founder dari karyawan. Nah, karyawan itu yang sudah aku jelaskan di awal, karyawan itu merupakan platform digital untuk manajemen absensi karyawan, gaji karyawan, dan juga HR development. Bener kan ya Pak Protus ya? Benar sekali. Oke, terima kasih nih Pak Proto sudah menyempatkan untuk sharing-sharing di live Instagram Human Persons gitu. Kita suatu kebanggaan banget nih buat kita untuk Pak Protos bisa gabung gitu. Oke, Pak mau tanya sedikit nih. Sekarang ini Silakan. yang lagi ada update dan kegiatan apa aja sih yang lagi dilakukan di karyawan nih Pak? Sekarang ini kita sedang melakukan beberapa kegiatan utama. Hmm, Yang pertama adalah pengembangan produk, oke. baik itu produk yang terkait langsung dengan aplikasi karyawan, dan juga beberapa produk yang tidak berkaitan langsung dengan aplikasi karyawan, karena dengan adanya COVID-19 ini, sebenarnya terbuka begitu banyak peluang yang bisa dicoba ya, yang bisa diambil. Dan oleh karena itu kita sekarang ini sedang gencar sekali mengembangkan produk di banyak-banyak hal. Oke, bener Dan sih Pak. juga Jadi kayak hmm? dan selain itu kita juga sedang mempersiapkan
mengantisipasi kondisi PSBB jika akan terjadi lagi ya. Karena saya rasa banyak perusahaan yang tentunya tidak siap dengan kondisi tersebut. Iya, Dan jika memang nanti disebut akan ada yang namanya gelombang kedua, ya berarti kami harus lebih siap menghadapi kondisi itu. iya benar ya Pak. Jadi udah dipikirkan untuk solusi-solusi apa yang bisa karyawan berikan nih untuk support perusahaan-perusahaan yang ada ya Pak di masa kayak gini. Ya, Karena dari service ataupun dari produk-produk karyawan yang diberikan itu emang sudah mengikuti perkembangan teknologi banget dan kayak saat ini tuh momen banget untuk karyawan ngebantu perusahaan-perusahaan ya Pak ya, kayak betul. gitu dari perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, untuk officer juga nih, kalau misalnya emang ada yang mau ditanyain, langsung aja ya tulis di komennya. Nanti kita nanti bisa Pak dari karyawan jawab, Pak Protus, kemudian, oh ya Pak, nih, aku ada juga nih pertanyaan nih. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit nih Pak ya, karyawan itu kan sebagai platform digital nih untuk Ya, manajemen karyawan. Nah, itu tuh contohnya tuh yang kayak gimana sih Pak salah satunya? eh, jadi aplikasi karyawan itu aplikasi yang membantu pengguna perusahaan untuk bisa mengelola para karyawannya secara mudah dan secara cepat ya. Sebagai contoh, mungkin yang paling gampang adalah jika dulu pengguna belum menggunakan aplikasi online, mungkin pengguna tersebut masih harus mengelola data karyawannya dengan menggunakan spreadsheet atau Excel. Atau Sekarang, bentuk lainnya tuh atau bentuk lainnya bisa juga dalam bentuk karyawan masih mengajukan pengajuan cuti, izin dan lembur dengan menggunakan kertas, ya, formulir kertas. Dan dengan aplikasi online mereka bisa mengajukan baik melalui browser mereka di komputer mereka atau melalui smartphone mereka. oke. Ini ya Pak, jadi lebih kayak satu data gitu ya Pak. Jadi Ya, mengurangi juga yang perlu pakai kertas gitu kan zaman old banget betul. gitu ya Pak ya. Sekarang kan udah Ya, kayak kita melibatkan teknologi yang berkembang pada saat ini. Nah, kan tadi dari sisi manajemen karyawan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya jasa dan layanan dari karyawan sendiri ini apa aja sih Pak? Kan sebelumnya tadi di depan kita udah nyebutin salah satu absensi digital, terus kemudian dari apa namanya sistem gaji, HR development. Nah, mungkin officer juga kayak pengen tahu nih lebih gambaran lebih spesifik dan lebih detail gitu loh mengenai jasa apa aja sih yang di-provide sama karyawan sendiri. pada dasarnya kami menyediakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh para user, namun tidak terbatas pada itu. Biasanya dalam penggunaan aplikasi tentunya user itu kadang-kadang bisa mengalami kendala ya. Nah, di situ kami juga memiliki program pelatihan untuk menggunakan aplikasi ini dan kami juga mempunyai jasa admin Oke. untuk mengelola akun para pengguna. Kadang-kadang mungkin pengguna masih agak bingung, masih ragu, ya mungkin kami bantu ya. Dan pada saat proses pembelajaran itu sendiri, kami pun juga membantu terkait dengan substansi pengelolaan SDM-nya. Seringkali pengguna itu tidak paham mengenai bukan tidak paham mengenai penggunaan aplikasinya, tapi mereka lebih tidak paham mengenai peraturan pemerintah terkait undang-undang ketenagakerjaan, lalu juga perhitungan pajak yang tepat itu seperti apa, apakah kudos atau net gitu ya. Lalu juga dengan pengaturan shift, pengaturan lembur, apakah perusahaan itu tidak melanggar ketentuan yang sudah ada, dan apakah jika ada karyawan melakukan lembur, perusahaan memang telah memberikan eh, hak karyawan tersebut untuk lembur yang telah dilakukannya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang sama pentingnya dengan penggunaan aplikasinya. Oke, jadi paket komplit lah ya Pak ibaratnya. Paket Jadi komplit, ya.
Iya, jadi alatnya Paket sudah sukses. disupport dari Nah, teknologi, alatnya udah disupport ya, dari teknologi, terus kemudian dari tim karyawan pun juga provide untuk dari segi-segi hal detail gitu. Kayak misalnya tadi yang Bapak sebutkan mengenai kita udah siap nih, kita udah punya ilmunya nih perihal kayak peraturan-peraturan dari pemerintah. Jadi ya company-company yang pakai karyawan tuh udah kayak tinggal ini aja, maksudnya tahu beres gitu. Oke, ini udah sejalan nih sama peraturan pemerintah kayak gitu salah satunya. Gitu ya, ya, Pak ya. ya, Oke, nah saya juga ada mau tanya dikit nih, Pak. Kan ini berkaitan sama selama pandemi ini ya, Pak ya. Jadi kan ya, tentunya platform digital itu kan untuk absensi yang sangat dibutuhkan ya, Pak ya. Kayak gitu ya. untuk karena kan yang lain ada yang sedang WFH gitu. Kebanyakan WFH sih karena lagi pandemi kayak gini kan. Dan baru-baru ini saya baca artikel dari CNN Indonesia nih Pak yang mengatakan bahwa klaster baru COVID-19 diduga dari mesin absensi itu Pak salah satunya. Nah kan jadi sebenarnya fakta-fakta ini yang jadi ini banget ya apa kayak potensi banget untuk kayak perusahaan mengandalkan platform aplikasi digital gitu untuk karyawannya absensi gitu ya. Nah itu kalau menurut Ya. Pak Protus gimana tuh Pak? Eh, mengenai klaster COVID-19 sebagai akibat dari penggunaan mesin absensi, itu sangat mungkin terjadi ya. Apabila kita masih menggunakan mesin absensi sidik jari, yang kalau kita scan jari kita, terus nanti mesinnya bunyi gitu ya. Iya. Eh, tentunya akan menjadi lebih baik jika kita bisa menggunakan mesin absensi yang bisa membaca RFID atau radio frekuensi atau bahkan merekam wajah. Tentunya yang lebih ideal lagi adalah jika kita bisa melakukan pelaporan kehadiran kita melalui smartphone, kapanpun dan dimanapun. Ya, baik dalam kondisi online atau offline. Oke Pak. Oh ya Pak, Ya, nih di tengah-tengah diskusi kita nih ada officer nih Pak yang hmm. penasaran langsung mau tanya nih. Oke, ya Jadi silakan. dari Pak Yuda Permana nih. Halo Pak Yuda, ini kita bacakan ya. Hai Pak Protus, kami sudah pakai HRIS, tapi mungkin nggak saya sebutkan ya brandnya. Kira-kira kalau boleh tahu, apa kelebihan dari sistem karyawan dibandingkan sistem HRIS sejenis? Gitu Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin saya tidak bisa sebutkan secara detail ya, tapi kami mengunggulkan fitur kehadiran kami, yang dimana para pengguna itu bisa melakukan pelaporan diri secara online dan offline. Dan juga kami juga memiliki manajemen ISS melalui smartphone dan melalui web app, sehingga karyawan bisa melakukan pengajuan apapun sendiri tanpa harus merepotkan adminnya. Selain itu, kami juga terintegrasi dengan beberapa mesin absensi yang sudah populer di pasar. Saya juga tidak perlu sebutkan brand-brandnya ya. Ya, Iya Pak. intinya dengan mesin absensi itu semuanya sudah plug and play. Ya, pengguna sudah memiliki mesin absensi, tidak perlu membeli mesin absensi yang baru. Jika bisa langsung dikoneksikan dengan aplikasi kami, tentunya pengguna bisa langsung menggunakannya. Atau bisa menggunakan smartphone, baik itu dengan titik absensi radius atau dimanapun. Gitu ya. Online dan offline. Oke, jadi ini ya Pak, beberapa kelebihannya sangat membantu sekali ya, khususnya untuk pengguna ya. Pada intinya Ya, tuh seperti itu kan ya Pak ya, untuk ya. kemudahan Mungkin penggunaan. uh, mungkin saya tambahkan sedikit. Di aplikasi kami memiliki modul yang bernama talent management. Oke, Oke, talent management itu mencangkup fitur seperti pengelolaan kinerja, KPI, lalu juga manajemen suksesi, assessment, manajemen penggantian orang, dan juga kompetensi dan human asset valuation atau biasanya disebut dengan nine box. oke. Jadi fungsi talent management itu kayak lebih serius lagi ya Pak, karena kan Ya, untuk kayak
perusahaan kayak misalnya salah satunya contohnya karyawan bisa memprovide sampai talent management spirit itu kan kayak sangat banget membantu sih untuk para apa company-company-nya gitu. Makanya yang tadi yang saya infokan juga kan kalau karyawan ini tuh kayak dari hulu ke hilir. Jadi dia selain dia punya alatnya, dia juga provide untuk kayak servisnya gitu ya Pak ya. Salah satunya itu Ya, ada talent betul. management ini ya Pak. Ya, Kayak gitu. Jadi jadi karyawan ini tuh merupakan apa ya mempunyai produk yang sangat solutif lah kayak gitu. One stop solution lah untuk di era ya, digitalisasi saat ini khususnya gitu. Oke. ya, Nah, cukup komprehensif. jadi jadi gini Ya, Pak, kalau untuk digitalisasi manajemen perusahaan yang memang kan dibutuhkan di era new normal ini, nah biasanya user sendiri cara beradaptasi dengan aplikasi ini tuh gimana sih Pak? Terus apakah nanti akan di training kayak gitu kan? Sebelumnya kan Bapak tadi juga membahas sedikit perihal itu ya, ada training, terus ya. ada briefing kayak gitu. Nah, itu kayak misalnya training atau briefing staff HR-nya kah atau finance kah Hmm, hmm. yang dilakukan oleh karyawan sendiri, Pak? Itu bisa dijelaskan. Ya, sederhananya para pengguna bisa langsung mendaftarkan dirinya ke aplikasi kami, ke website kami di www.karyawan.co.id ya. Dan di situ langsung mendapatkan otorisasi dari website kami atau dari sistem kami, dan di situ bisa langsung membuka aplikasinya. Bentuk bantuan atau dukungan yang kami sediakan itu bervariasi. Yang pertama adalah bantuan tiketing, komunikasi, dan juga bantuan panduan video dan teks. Jadi semua video dan panduan itu juga sudah tersedia dalam aplikasinya, baik untuk admin dan juga para karyawannya. Ini sangat penting karena admin pada saat menggunakan aplikasi ini pertama kali, dia juga akan sama bingungnya dengan para karyawan. Jadi jika para karyawan juga bertanya kepada adminnya, ya adminnya nggak akan terlalu tahu ya bagaimana menggunakan cara menggunakan aplikasi ini. Oleh karena itu kami sediakan semua panduannya dalam aplikasinya, dalam bentuk video dan juga teks. Lalu selain itu kami juga menyediakan dukungan jarak jauh, bisa berkonsultasi kami, bisa berkonsultasi dengan kami kapanpun, selama itu masih dalam jam kerja ya. Dan kami biasanya sudah memberikan banyak bantuan secara remote kepada banyak perusahaan. Oke. Oh ya Pak, ada lagi nih Ya, lanjutan pertanyaan dari Pak Yuda Permana nih Pak. Kalau saat ya ini perihal silakan. absensi. Nah, Hmm, kayak internet kan kadang kan kalau teknologi digital salah satunya karyawan kan salah satunya disupport oleh internet juga nih Pak ya. Nah, ya, kalau misalnya nih para pengguna lagi mengalami sinyal jelek nih. Nah, kita bisa nggak sih Pak absensi secara online kalau pakai karyawan? bisa. Kami memiliki fitur bernama offline attendance. Jadi jika smartphone atau aplikasi itu membaca uh, pengguna tidak memiliki sinyal, maka pengguna bisa tetap melakukan absensi, dan begitu pengguna nanti kembali ke tempat di mana terdapat jaringan, aplikasi akan langsung mengirimkan semua informasi absensi itu ke dalam aplikasi, ke server aplikasi. Oke, jadi dengan kata lain itu tetap akan terrecord sementara ya Pak ya, tetap akan Ya, terrecord betul. sementara. Oke, Pak ada lagi nih Pak dari Ya, silakan. Aprilia Azari. Jadi interface dari aplikasi karyawan ini apakah user friendly atau enggak nih Pak? uh, User friendly atau enggak mungkin itu subjektif ya, tergantung dari penggunanya. Tapi dari pengalaman kami banyak yang mengakui kami memiliki beberapa user interface unggulan. Ada beberapa fitur yang drag and drop, ada yang bisa kita hanya dengan menekan sebuah tombol atau dua tombol proses langsung selesai. Ya, jadi kembali lagi tergantung bagaimana kita mendefinisikan user interface itu ya. Dan kedua dari segi kecepatan itu juga termasuk dalam itu juga merupakan faktor user interface yang friendly. Jika aplikasinya tidak bisa dibuka secara cepat, tentunya user interface-nya menjadi tidak ramah ya. Iya, Dan kita jadi tidak uh, sabar ya Pak. ya betul betul, mau absen aja kok susah gitu.
Ya. Iya, Nah, jadi nggak terus sabar. berikutnya kita juga selalu menerima feedback, masukan dari semua user, bagaimana aplikasi ini bisa disediakan lebih baik lagi. Kita menerima feedback dan biasanya kami melakukan perbaikan, baik itu dalam eh, baik itu penambahan fitur atau perbaikan sebulan sekali. Yang kami lakukan pada tanggal-tanggal tidak ada banyak kesibukan ya oleh usernya, gitu. Oke, sangat membantu juga ya Pak ya. Pak, ada lagi Ya, nih dari Pak Yuda ya lagi. silakan. Saya punya pengalaman. Banyak Mm-mm. yang check-in absen masuk, tapi sering tidak check out atau absen pulang. Apakah di karyawan bisa dibuat tidak bisa absen masuk keesokan harinya kalau hari ini tidak check out, Pak? Untuk sekarang ini kami tidak mempunyai pengaturan seperti itu, tapi biasanya sebaiknya kita bisa mengkondisikan dengan misalnya dengan tunjangan ya. Jadi ini masalahnya lebih ke konten. Misalnya sebagai contoh di perusahaan kami sendiri, di karyawan. Selama work from home, kami mewajibkan para karyawan untuk melakukan pelaporan kehadiran setiap 2 jam melalui Oke, smartphone-nya. Dan itu terkait dengan jenjang tunjangan pulsa yang bisa diberikan kepada mereka. Ya, jika lupa check-in atau check-out, itu mengurangi berapa rupiah. Jika oke. itu uh, jika tidak check-in atau check-out selama berapa kali, itu juga mengurangi berapa rupiah. Nah, penerapannya itu bisa efektif atau tidak efektif tergantung pada perbandingan antara gaji pokok dengan tunjangan yang diberikan. Sebagai contoh, misalnya Iya, Pak. kalau gaji saya 20 juta dan tunjangan pulsa saya adalah 100.000, ya mungkin saya tidak peduli ya. Iya, Check-in dan check-out sama aja, cuma 100.000. Tapi iya. seandainya kalau itu cukup signifikan dan berpengaruh pada uh, Tunjangan. THP, ya uh, apa total dari gaji bersih yang diterima oleh karyawannya, ya dia akan berpikir ya, jika saya check-in, check-out itu tidak lengkap, ya tentunya ini akan sangat signifikan mengurangi gaji saya. Iya, ya. Ini ya Pak, lebih ke technical dari company-nya itu sendiri Ya, ke seperti apa ya Pak ya dalam menanggulangi kembali ke policy sebenarnya ya. ya polusinya ya. Ya. Ya, Pak, ada lagi dari Joy ya of silakan. Grace. Apakah ada batasan di mana kami bisa melakukan absensi? Contohnya, apakah bisa di kebun di Sumatera atau di lokasi dua negeri? Yang tadi dibahas tuh ya Pak, salah satunya ada pakai jarak ya Pak ya. Ya, Itu gimana Pak? eh, kita bisa melakukan pelaporan kehadiran kita dimanapun. Bahkan pada saat kita berada di tengah laut, katakanlah sebagai contoh kita naik kapal feri gitu ya, kita tetap bisa masih bisa melakukan pelaporan kehadiran kita. Jadi di tempat-tempat di mana tidak ada sinyal, kita tetap masih bisa melakukan pelaporan kehadiran kita. Jika kita berkunjung ke luar negeri, kita juga masih bisa melakukan pelaporan kehadiran kita. Oke. Jadi pengaturannya ibaratnya ini ya Pak ya, nggak dibatasi oleh jarak ya. Maksudnya di aplikasinya itu juga ada pengaturannya untuk kayak dimanapun kita bisa absensi apa walaupun dia kita offline ataupun online itu semuanya tetap record semua ya Pak ya. Ya, bisa. Oke, ada lagi nih Pak dari Hani Ya, Devintasari. Kalau di web, silakan. apakah bisa diakses juga Pak? Karena masih ada nih kadang karyawan yang generasi kolonial Pak, yang HP-nya tuh belum support aplikasi HRIS. Gimana tuh Pak proses? Ya, pengguna generasi demikian atau sebenarnya juga bukan generasi demikian juga sih, milenial juga masih banyak menggunakan yang web browser ya. Mereka bisa menggunakan aplikasi berbasis webnya. Mereka bisa login, memasukkan username dan passwordnya, dan di situ mereka bisa melakukan apapun, uh, bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti pengajuan cuti, izin, melihat status kehadiran mereka, dan juga bisa melihat informasi yang diberikan oleh perusahaan dan sebagainya. Oke, jadi ini ya maksudnya
dari lini apa aja tuh semuanya bisa dimudahkan lah ya Pak. Nah, Ya, betul. saya ada pertanyaan lagi nih Pak dari saya. Nah, kira-kira nih, apa aja Mm-mm. sih Pak yang perlu disiapkan perusahaan untuk digitalisasi HR development dengan karyawan nih Pak? Kira-kira buat para Eh, officer, ya, yang terpenting itu sebenarnya adalah bukan penggunaan aplikasinya, tapi terlebih pada pemahaman substansi pengelolaan sumber daya manusianya, seperti regulasi pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Karena dari pengalaman saya melihat banyak user itu yang justru tidak paham di bagian-bagian itu. Mereka bisa mengatur shift, misalnya untuk seminggu 60 jam untuk seorang karyawan. Kalau itu kan sudah menyalahi regulasi ya. ya, Atau rasio lemburnya tidak tepat, tidak mengikuti ketentuan yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan juga yang penting itu adalah perusahaan juga harus memahami model bisnisnya. Karena ini berkaitan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, keahlian yang dibutuhkan, bagaimana mengalokasi SDM secara efektif, kapan harus memiliki keahlian in-house, atau kapan kita harus mengoutsource, dan sebagainya. Terkait dengan aplikasi, ya ini bisa terkait dengan pengaturan jam shift-nya, jam lemburnya, dan bagaimana kita memberikan kompensasi, compensation and benefit-nya, dan sebagainya. Uh, dan juga kalau terkait dengan penggunaan alat, user hanya perlu menggunakan komputer yang sudah ada, smartphone yang sudah ada, dan koneksi internet. oke. Semudah itu ya Pak, sesimpel itu Ya, untuk kita ya, bisa dapat benefit yang begitu banyak nih yang ditawarkan karyawan ya kan Pak. ya. Iya sih Pak, jadi emang yang tadi dijelaskan Pak Protus tadi tuh emang benar-benar poin-poin penting banget ya Pak yang perlu dipersiapkan nih untuk company ya kayak gitu. Oh iya, saya juga penasaran nih, kalau misalnya karyawan itu kan melayani semua jenis jenis bisnis ya Pak ya. Nah, Ya, kira-kira ada nggak sih Pak beberapa sektor gitu misalnya yang nggak bisa di-manage secara digital gitu oleh karyawan? pada dasarnya saya belum menemukan kondisi di mana tidak ada bisnis yang tidak bisa dikelola oleh aplikasi ya. Eh, Kami melayani berbagai macam industri, industri makanan, industri perkebunan, industri keuangan, dan sebagainya. Lalu dari segi ukuran besaran user, itu mulai dari UKM sampai ke korporasi. Oke, Ya, semuanya mungkin disupport ya ya Pak. kami tidak bisa melayani mereka yang tidak punya koneksi internet. Gitu. Ya, Iya, iya. Tapi untuk melihat perkembangan zaman sekarang ya Pak, kalau nggak hmm, punya koneksi internet tuh kayaknya sedikit Pak. Bahkan nggak ada kayaknya. Mungkin ya, sekarang udah mulai pada mengikuti perkembangan teknologi juga ya Pak. Jadi kita mau ya nggak mau betul. ya perlu menyesuaikan diri lah atas perkembangan zaman ya Pak ya. Kayak gitu. Ya, Nah, jadi nih Pak, kalau misalkan perusahaan officer tertarik nih menggunakan hmm, fitur-fitur karyawan untuk perusahaannya. Nah, kira-kira nih officer tuh bisa hubungin kemana sih Pak? Bisa dijelaskan nih Pak. Kayaknya udah ya, mulai pada penasaran nih Pak nih dengan pembahasan kita beberapa menit ini nih Pak. oke. Okay. Bisa berkunjung ke website kami www.karyawan.co.id. Di website itu user atau officer bisa langsung mendaftar sebagai pengguna, meminta demo kepada kami, berkomunikasi melalui WhatsApp dengan kami, dan juga email ya. Di situ kami juga memiliki banyak tips-tips terkait dengan pengelolaan SDM yang disediakan dalam bentuk blog. Jika berlangganan newsletter kami biasanya juga secara berkala mengirimkan semua tips-tips ini kepada semua subscriber kami. Gitu ya. Oke. Ya, jadi ini ya apa Pak semuanya udah di-provide lah ya sama. Oh ya Pak Ya. balik lagi nih. Saya Hmm. pengen tanya nih ada yang ketinggalan tadi Pak. Jadi Ya. salah satunya mengenai kayak sebagai perusahaan kan ya memiliki banyak karyawan ya Pak ya. Nah, Hmm. untuk
era new normal ini pasti kan membutuhkan keahlian khusus nih Pak, butuh training dan program supaya kita bisa bersaing nih dengan banyak bisnis di luaran sana. Nah, Hmm. kira-kira ada nggak sih Pak program atau fitur dari karyawan yang mewadahi training dan self development ini nih yang eh, ibaratnya kayak bantu perusahaan-perusahaan untuk bisa inilah ada ide baru nih perihal era new normal ini gitu. Gimana Pak? Terkait dengan itu, mengenai keahlian khusus, itu kembali lagi kita harus mengidentifikasikan tujuan bisnis kita. Jadi corporate goals-nya itu apa? Corporate goals kemungkinan kemudian diturunkan menjadi parameter-parameter keberhasilan untuk departemen dan bahkan di level individu. Dan dari situ kita menerjemahkannya menjadi strategi bisnis yang terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, disitulah kalian dikaitkan dengan kompetensi. Itu. Di situ juga langsung kita membuat perencanaan untuk bisa memiliki sekian kompetensi ini. Kita membutuhkan keahlian apa dan program pengembangan apa yang terkait dengan semua keahlian ini. Itu. Dan program pengembangan diri ini bisa bervariasi. Bisa kita libatkan orang tersebut dalam sebuah project atau dia learning by doing, mengambil sebuah job title ya, atau memang dia diberikan program pengembangan diri yang secara yang lebih terstruktur seperti course atau sertifikasi dan sebagainya, dan atau bisa juga dengan program coaching. Dari pengalaman saya, salah satu yang paling penting itu dalam perusahaan adalah coaching, ya, di mana atasan atau kolega atasan itu bisa memberikan coaching kepada bawahan yang ingin mengembangkan dirinya. Nah, terkait kalau di zaman pandemi ini, tentunya kita tidak bisa melakukan semuanya itu ya. Kita mau bertemu aja susah, gitu. Iya betul Pak. Balik lagi Ya, internet lagi nih Pak. internet lagi. Ya, semua semua substansi pengajaran, baik itu course atau coaching, ya diberikan secara online. Baik itu melalui aplikasi seperti Zoom, Google Hangout, dan sebagainya. Lalu juga para karyawan atau officer juga bisa melakukan bisa meningkatkan keahlian dengan platform-platform yang sudah tersedia secara online seperti Udemy gitu ya, seperti misalnya lynda.com dan sebagainya. Di aplikasi kami belum memiliki konten pelatihan seperti di Udemy. Kami berencana untuk menambahkannya. Namun di aplikasi kami bisa membuat program pengembangan diri. Ya, program pengembangan diri untuk para karyawan dan itu bisa dikaitkan dengan KPI. Bisa dikaitkan dengan Oke. key performance indikatornya. Dan itu kita juga bisa melakukan program pengembangan diri secara terstruktur dalam rangka siapa yang akan menggantikan siapa. Itu sebagai contoh, Oke. misalnya kalau saya sedang diprediksi saya akan menjadi presiden direktur, menggantikan si A, keahlian apa yang saya butuhkan agar saya bisa menjalankan tugas saya sebaik si A ini. Apa saja kekurangan saya dan apa saja kelebihan saya. Dan itu bisa dipetakan. Itu bisa dipetakan dan bisa untuk gap-nya. Tentunya kita ingin mendapatkan kandidat yang lebih baik daripada yang akan digantikan. Nah, untuk gap kekurangannya itu adalah potensi pengembangan diri kita. Ya. Jadi setiap orang itu belum tentu memiliki program pengembangan diri yang sama dengan orang lain. Tergantung tujuannya ya Pak ya. Misalnya Ya, betul. tergantung dipersiapkan untuk jadi seperti apa gitu. Jadi Ya, dari yang aku simak tadi Pak, sepertinya tuh kayak karyawan tuh membuka untuk diskusi company-company untuk menyesuaikan lah ya dengan budaya kerja karyawannya di perusahaan tersebut seperti apa, kemudian apa aja yang dibutuhkan perusahaan untuk mendesain lah ya, ibaratnya mendesain ya, karyawannya itu terbuka banget ya Pak untuk diskusi, bisa custom lah ya kayak gitu ya, betul. sesuai dengan Ya, kebutuhan perusahaan ya Pak, kayak gitu. ya, Wah, ini banget Pak, menarik banget, menarik. Nah, keren juga nih Pak ya kan. Nah, jadi kalau tadi kan masalah kayak salah satunya kita ngebahas
mengenai employee ya, karyawan, performance Hmm, gitu, atau HR hmm, development-nya nih Pak. Nah, berarti kan kayak sebelumnya kan kita juga udah bahas HRIS itu kan dari pertanyaan dari Pak Yuda sebelumnya. Nah, berarti kita butuh banyak konsultasi ya Pak dengan expert dari HRIS-nya. Nah, karena yang tadi Bapak nyebutkan Linda ya Pak salah satunya ya. Linda.com. Ya, Linda.com. Terus karena Ya, kan nggak semua hal itu kan bisa di-manage sama perusahaan ya Pak ya. Kayak betul. gitu. Nah, kalau masalah penggajian karyawan nih Pak gitu, apakah Hmm, ada yang jadi perhatian khusus nih dalam mengatur gaji karyawan di sebuah perusahaan? Kayak itu karena kan ternyata pada akhirnya nih ada beberapa perusahaan yang menunda atau menyicil gaji karyawannya demi keberlangsungan perusahaan. Jadi apalagi kan di tengah pandemi kayak gini nih Pak, kayak banyak banget lah kayak karya apa perusahaan-perusahaan itu lagi mengalami ketidakmudahannya mereka dalam bisnisnya gitu kan. Nah, apakah bisa ya, nih Pak di-manage melalui karyawan juga nih untuk tanggal penggajiannya dan lain-lainnya? ya. Ya memang pada saat COVID-19 ini atau sekarang kita masuk ke zaman new normal, bagaimanapun peraturan pemerintah itu masih tetap berjalan ya dan tetap harus diikuti. Namun perusahaan bisa secara kekeluargaan berdialog dengan para karyawan, memberikan pengertian pada para karyawan bahwa agar perusahaan bisa tetap berjalan, perusahaan harus menjaga arus kas agar bisnis bisa tetap berjalan dan gaji tetap dibayarkan. Kan siklusnya seperti itu ya. Kita menagihkan invoice kepada perusahaan lain membayar, dan sebagian dari apa yang dibayarkan itu itulah menjadi gaji karyawannya gitu. Oleh karena itu dalam kondisi ini kita harus mencapai titik kompromi ya, mencari jalan tengahnya itu bagaimana caranya agar perusahaan ini bisa tetap berjalan. Nah, melalui aplikasi karyawan kita bisa melakukan penyesuaian tersebut, penyesuaian gaji dan pelaporan PPh 21 yang terkait. Nah, yang paling penting itu Oke. sebenarnya PPh 21-nya. Karena itu sangat sangat sensitif dan sangat abu-abu ya sebenarnya. Karena tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana kita harus mengatur PPh 21 di zaman pandemi ini. Ya, tapi kami bisa melakukan pengaturannya. Dan yang menjadi perhatian khusus dalam mengatur gaji adalah ketepatan dan kecepatan perhitungan. Hal tersebut tidak mungkin dicapai kalau kita masih menggunakan Excel. Iya, Lalu benar juga banget Pak. perhitungan pembayaran PP21-nya, dan yang terpenting adalah transparansi perhitungan yang bisa disediakan kepada para karyawan. Masih banyak perusahaan itu yang masih belum menyediakan slip gajinya kepada para karyawan. Meskipun slip gaji itu adalah hak para karyawan ya, hak mereka untuk mengetahui berapa upah yang mereka dapatkan untuk pekerjaan yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Dan tentunya paling penting lagi adalah bisa membayar gaji tepat waktu. Ya, Berarti ini dong ya Pak, dari yang tadi saya simak gitu, berarti karyawan ini juga melibatkan salah satunya tuh juga finance juga ya Pak ya? Maksudnya untuk kayak diberikan training, salah satu kan tadi membahas perihal pajak kan Pak. Jadi kan itu kan perlu apa namanya ya, diskusi secara jelas gitu kan. Pajak apalagi PPh satu tadi ya Pak ya. Kayak gitu. ya, Nah, ada lagi nih Pak dari Hani Devintasari. Nah, penasaran silakan. nih Pak katanya gitu. Apakah Hmm, ada fitur manajemen rekrutmen juga? Karena kan data pelamar kerja banyak nih dan bingung mengkualifikasinya. Kira-kira ada nggak Pak ya, ke arah manajemen rekrutmen nih Pak untuk karyawan sendiri? ya. Kami belum memiliki modul itu, tapi kami berencana untuk menambahkannya dalam waktu singkat ya. Karena kami melihat itu sangat penting sekali, khususnya terkait dengan modul talent management kami. Sebagai contoh, misalnya kalau di aplikasi kami bisa melakukan rekrutmen dari dalam perusahaan. Misalnya ada sebuah job title yang kosong dan itu bisa diisi oleh karyawan yang juga bekerja di perusahaan itu. Tapi seandainya jika tidak tersedia keahlian di dalam perusahaan itu dan tidak tersedia pengalaman yang dibutuhkan, ya tentunya kita harus mencari orang dari luar, Dari luar. harus melakukan procurement. Ya.
Dan disitulah modul manajemen rekrutmen dibutuhkan. Nah, kami berencana menambahkan modul itu. Oke, jadi makin lengkap ya Pak ya, kalau sampai Ya, rekrutmen ini segera ini ya di-provide sama karyawan ya Pak. Ya ya, karena kalau dari saya pribadi sih juga apa ya untuk manage karyawan dari kan karyawan dari sebuah bisnis sebuah perusahaan itu kan ibaratnya aset ya Pak. Jadi kayak perusahaan itu juga perlu memanage-nya dengan baik gitu. Dengan ada support dari karyawan salah satunya untuk bisa mempermudah perusahaan dalam memanage karyawan-karyawannya sehingga uh, benefit atau apapun yang akan disampaikan perusahaan ke karyawan itu tersampaikan dengan baik ya Pak. Maksudnya ibaratnya kayak ya, mutualismenya tuh antara karyawan dan perusahaan tuh saling inilah ya, saling memberikan simbiosis mutualisme yang baik gitu. Karena ya, ada aplikasi dari karyawan ini nih yang nge-support gitu. Nah, ya. jadi Pak kan oh ya, aku juga mau nginfoin nih para officer. Jadi kalaupun misalnya officer, aku ulangin lagi ya Pak ya, kalaupun misalnya para officer nih yang pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai apa kayak fitur-fitur di karyawan gitu, bisa kunjungin di websitenya di karyawan.co.id dan bisa kepo Instagramnya juga ya Pak, ada di Ya, silakan. @karyawan_. Ya, Ya, untuk dapat insight-insight mengenai HR development juga nih, supaya pengetahuan kita tuh bisa bertambah. Nah, untuk officer-officer juga nih, bisa info ini ke apa perusahaan-perusahaannya nih mengenai kan kita tadi di awal udah ngebahas pas tuntas selengkap-lengkapnya ya Pak ya perihal karyawan itu. Nah, bisa diinfoin nih ke HR-nya atau ke bosnya langsung gitu kan untuk bisa mensupport nih dari karyawan ini untuk bikin apa detail manajemen development di perusahaannya itu bisa lebih baik lagi. Nah, gini Pak. Jadi uh, saya pengen ini nih Pak minta kesan dan pesan atau ada kata-kata terakhir nih sebelum kita akhiri live Instagram ini dari Pak Protus gimana nih Pak? eh, saya hanya bisa berpesan kepada para officer bahwa sekarang ini kita menghadapi kondisi kondisi ekstrim VUCA, ya. Kak, ya. Istilah ini mungkin tidak asing bagi para officer, namun saya sebutkan aja sekali lagi. V dari VUCA adalah volatility, U dari VUCA adalah uncertainty, C complexity, dan A ambiguity. Officer bisa mencari tahu lebih lanjut istilah ini di internet, banyak sekali sumbernya. Namun secara Udah mudah familiar ya Pak? yang saya ingin sampaikan adalah dalam kondisi VUCA ini kita menghadapi kondisi yang tidak jelas, ya, dengan variabel-variabel yang sangat banyak dan di luar pemahaman dan kendali kita. Ini sudah di luar kapasitas manusia, ya. Lalu kondisi ini juga diperburuk dengan adanya kondisi COVID. Uh, Sebuah perusahaan yang sudah mapan berdiri lama itu bisa tahu-tahu ambruk, bisa tahu-tahu kolaps, ya. Khususnya mereka yang di industri aviasi, industri hotel, dan siapapun dan industri apapun yang menjual user experience, itu sekarang mereka itu semua berantakan. Nah, oleh karena itu selalu melakukan peningkatan diri secara konsisten sebisa mungkin, jangan lengah, dan selalu melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri dan juga bagi perusahaan. Agar di masa depan jika memang kondisi itu membaik, kita bisa mengambil peluang baru, dan tentunya jika kita menghadapi kondisi ancaman, kita bisa mengantisipasinya juga lebih baik. Itu ya. Itu Iya benar. pesan dari saya. Kalau saya juga yang lebih sering saya dengar tuh kayak kita tuh perlu agile ya Pak ya. Ya, Untuk betul. pribadinya masing-masing gitu kan. Ya, Pak, ternyata ada lagi nih Pak officer yang ya mau tanya silakan. nih. Dari Bima 2712. Ya, Eh Pak, apakah sarjana pertanian bisa menjadi staf HRD nih Pak? Gimana tuh Pak? siapapun bisa. Kira-kira. Siapapun bisa. Mungkin sebagai informasi, latar belakang saya bukan HR juga. Oh iya, Ya, latar belakang saya terbukti saya ya Pak, udah adalah terbukti berarti. ya saya learning by doing, dan saya juga mengikuti
substansi yang terkini, lalu juga memang mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang saya rasa berguna untuk saya, baik itu secara online dan offline ya. Dan saya selalu mengikuti perkembangan untuk memperkaya pemahaman terkait dengan dinamika HR gitu. Dan apalagi dengan adanya aplikasi karyawan ini sudah konsekuensi. Sudah konsekuensi saya harus terus mengikuti perkembangan dunia HR. Oke. Ya, Ya, begitu ya Pak Bima. Jadi sebenarnya untuk jadi staf HRD itu nggak melulu dari background yang mungkin sejalan gitu ya Pak ya. Jadi salah satu contohnya tuh Pak Protus tuh sudah membuktikan gitu dengan mengikuti perkembangan berita gitu. Oh iya Pak, nih Mbak Hani tuh fokus nih Pak sama face shield-nya tuh Pak. Itu produk karyawan apa gimana tuh Pak? ya. Ini produk dari kami. Kami turut Oke. berpartisipasi untuk bisa menyediakan face shield yang memang layak dan aman digunakan ya. Jadi Oke. mungkin berbeda dengan face shield yang disediakan di pasaran. Ini bisa Iya benar. diputar seperti ini. Oh, kayak paten Ini banget juga itu Pak. ini juga bisa dicopot. Oh, itu bisa Ini dicopot. Oke. ini velcro. Ini ada velcro-nya, bisa dicopot juga. Oh, iya, iya, iya. Jadi ikatannya itu bisa sesuai dengan ukuran kepala kita. Tidak terlalu Oh, kencang, bisa juga di tidak ini ya, kendor. di adjust ya kalau untuk Ya, ya. Di sini juga ukurannya. ada lapisan ganda agar memastikan kita tidak pengap pada saat kita Oh, berbicara. gitu. Itu Ya, penting sih, Pak, ya. penting sekali, Biar nggak penting. pengap itu penting banget tuh. Ya, Jadi tetap nyaman ya, Pak. ya, harus nyaman sepanjang hari. Iya, benar, Ya, benar. Harus nyaman dan tetap safe ya, Pak. ya. Dan di sini juga ada kaitan untuk maskernya. Oh iya. Oke, oke. Jadi tali masker tidak perlu dikaitkan ke telinga Ke kita. telinga gini. Ya, Oh, karena iya, itu iya, iya. seringkali jika masker itu dikaitkan ke telinga kita bisa terjadi kayak iritasi gitu ya, Iya sih. agak-agak tidak nyaman gitu. Iya. Kalau yang nggak biasa gitu Pak, karena kan itu dari kain ya. Jadi kalau kulitnya yang nggak biasa tuh bisa jadi iritasi kan. Nah Pak, Ya, kata Mbak Aprilia, Pak kalau mau beli face shieldnya kemana? Katanya gitu. face shieldnya itu bisa dibeli di paling gampangnya adalah hubungi saja WhatsApp nomor WhatsApp di website karyawan. Oke, siap. Ya, Oke Pak, nanti ini kayaknya setelah ini banyak yang akan WhatsApp nih Pak mengenai face shield-nya gitu. Siapa tahu juga para officer bisa merekomendasikan ke perusahaannya nih untuk kayak kita perlu ini ya apa namanya alat pelindung diri yang disupport salah satunya yang diciptakan sama karyawan nih Pak gitu. ya, Salah satunya mungkin nanti saya juga bisa nih ya. ngomong sama bos saya Pak. Oh iya Pak, Sebagai tadi Mas sebagai Bima nanya tambahan lagi. informasi, Ah, gimana Pak? mungkin sebagai tambahan informasi, semua bahan yang digunakan di sini itu sudah aman untuk manusia, sudah memenuhi standar yang disebut dengan ROX free, tidak menimbulkan alergi, dan juga ini paling penting. Seringkali saya melihat bahan lapisan ini dengan bahan PET atau mika biasa Mika. ya, Iya, dan itu Mika sangat biasa. berbahaya. Ini yang kami Iya, gunakan benar-benar. adalah polikarbonat grade tinggi, Oke. ya. Jadi Dia masih benar-benar cukup safe dan fleksibel, nyaman ya, Pak? sangat jernih, dan sebuah face shield yang bergelombang itu bisa merusak mata, Oke. ya, bisa memperdalam. Kalau kita yang sudah matanya sudah minus akan makin minus, dan mereka yang matanya masih normal itu harus pakai kacamata setelah menggunakan face shield yang tidak aman tersebut. Yang tidak sesuai standar ya, Pak? Ya, ya. Oh, Kalau ini gitu. Saya bahannya juga baru tahu nih, polikarbonat Pak. dan sangat jernih. Iya, saya juga baru tahu. Saya pikir tuh Ya, kayak facial itu cuman kayak sekarang kan makin ke sini ya, facial tuh dijadikan kayak ajang fashion gitu kan, Pak. Kayak ya gitu. Ternyata betul. tuh kayak saya juga baru tahu, oh ternyata emang ada standarnya yang dimana kalau tidak standar itu bisa mempengaruhi dari kayak kita, dari mata kita dan sebagainya. Ya, Pak, ada lagi nih sebelum kita ya silakan. berpisah. Dari Bima 2712 lagi nih Pak, katanya Ya, di mana sih kita bisa ngikutin pelatihan HR nih Pak gitu. Kalau dari karyawan ada suggestion gimana Pak? sebenarnya pelatihan itu tidak harus selalu eh, terstruktur ya, karena mungkin yang dimaksud adalah mau mengikuti kursus tertentu atau mengikuti gelar sarjana tertentu gitu ya. Kalau untuk saya yang paling gampang, yang paling saya suka adalah
pembelajaran secara online dan mengikuti banyak studi kasus. Ya, studi kasus itu sangat-sangat penting karena studi kasus itu biasanya adalah kasus-kasus di mana yang itu berasal dari banyak perusahaan dan itu mungkin akan terjadi dalam perusahaan kita. Dan kalau kita sudah mempelajarinya, tentunya kita akan lebih siap ya. Uh, Selain itu, kalau untuk substansi mengenai HR ya bisa dibaca dari buku ya, bisa baca Ya. dari buku dan di Udemy juga ada. Lalu di forum-forum HR mereka itu biasanya juga menyediakan pelatihan secara online dan offline. Harganya juga cukup terjangkau kok, nggak mahal. Dan apalagi di zaman pandemi ini, saya melihat tren harga pelatihan itu semakin lama semakin murah. Ya, Iya. karena disediakan secara online, masif, dalam sebuah sesi Zoom bisa ada 300 orang gitu. Iya, benar, Pak. Jadi ya karena banyak ya akhirnya bisa menjadi lebih murah gitu ya. Bisa patungan lah. Iya, betul. Jadi Ya. sebenarnya supportnya tuh bisa dari mana aja ya, Pak, tinggal Dari mana kita aja? milihnya. Ya. Balik lagi kayak Dan perkembangan dan teknologi dan internet. ya, dan juga mungkin pada saat kita ingin masuk ke profesi HR, kita harus memilih apakah kita akan menjadi generalis atau kita akan menjadi spesialis. Ya, seorang yang generalis dia akan mengerti banyak hal tapi tidak terlalu dalam. Seorang spesialis dia akan mengerti satu dua hal tapi dia sangat menguasainya. Nah, dari sini kita juga harus sudah memilih mau masuk ke jalur yang mana. Sebagai contoh, kalau dia adalah seorang rekruter, kalau misalnya dia seumur hidup hanya menjadi rekruter, ya tentunya dia akan sangat mendalami masalah rekrutmen ya. Tapi jika misalnya dia sudah tiba-tiba di tengah jalan dia berganti profesi, tidak menjadi rekruter, tapi dia terus mengurus compensation and benefit, ya lama-lama dia akan menjadi generalis. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Seorang generalis bisa melihat dari kacamata yang disebut dengan helicopter view, bisa melihat gambaran besarnya ya. Tapi dia tidak akan sanggup bisa mengikuti perkembangan terkini dari aspek HR itu. Seorang spesialis dia bisa mengikuti dari waktu ke waktu. Namun sayangnya pemahaman dia hanya terbatas hanya pada lingkup yang dia pahami itu. Itu itu aja sih bedanya. Iya, iya Pak. Saya setuju juga tuh Pak. Jadi kayak sebenarnya untuk jadi seorang generalis atau spesialis sendiri itu gimana kita ya Pak? Kita ingin memilihnya tuh untuk yang jadi orang yang seperti apa gitu nggak sih Pak? Kayak gitu. Tergantung passion kita. Ya, Tergantung tergantung passion passion kita. kita. Kalau kita tidak suka berbicara dengan orang, ya kita tidak mungkin menjadi HR. Iya, Kalau kita tidak tidak suka berbicara lama dengan orang, kita tidak bisa melakukan interview dan berarti tidak cocok jadi rekruter. iya, Gitu ya. Dan juga tantangan yang kita cari itu apa? Ya, challenge-nya itu iya, apa yang kita mau cari? Ya. ya, oke Pak. Apakah sekarang ini saya ingin menjadi rekruter hanya untuk staff dulu, tapi dalam waktu 3 tahun saya ingin bisa merekrut seorang direktur. Direksi ya. Saya ingin Level bisa manajemen ya Pak. bahkan tidak hanya merekrut, saya ingin bisa membajak direktur dari perusahaan lain. Ah, Siap itu Pak. butuh skill itu, ya, Iya betul, butuh banget Pak ya, karena yang ditentukan untuk manajemen level tinggi lah ibaratnya kan, ya, dimana itu sebagai penggerak perusahaan ya, juga untuk ya. mencapai target-targetnya juga kan, Sebagai kayak gitu. informasi, sebagai contoh, kalau kita merekrut staff, mungkin ya dibutuhkan waktu kurang lebih sebulan gitu ya misalnya ya. Jika kita merekrut seorang direktur, itu bisa memakan waktu 6 bulan. Ya, kita bertemu secara konsisten, terus kita mengukur orang tersebut, kita bertemu di kafe berkali-kali. Kadang-kadang kita perlu pakai pendekatan keluarga, ajak makan, Betul Pak. keluarga ketemu keluarga, dan itu juga belum tentu berhasil. Iya, Jadi karena jadi emang bukan selektif banget ya Pak. ya bukan hanya masalah compensation benefitnya, bukan.
Itu. Nah, itu kalau kalau mengikuti jalur untuk rekruter, ada lagi jalur assessment, ada lagi HRGA, gitu ya. Banyak deh, payroll HRBP spesialis. ya Pak? Ada HRBP Iya, sekarang tuh saya iya. tahu. Mm-mm. Itu tugasnya HR, em, tugasnya mengikuti perkembangan bisnis, ya betul. ya, mengtranslate, menerjemahkan apa rencana bisnis menjadi kebutuhan SDM-nya. Iya. Ya, Makin misalnya ini sebuah ya Pak, makin bisnis, detail. ya, misalnya sebuah bisnis ingin melakukan peningkatan skala bisnis, langsung membuka 50 cabang seluruh Indonesia. Ya, itu yang pusing tuh HRBP-nya biasanya. Iya. Ini mau mencari Berkaitan dengan 50, ekspansi ya Pak. ini mau ini mau mencari 50 kaca kemana ini gitu. Ya. Ke Neiman Pearson Pak kalau mau nyari ini kantor cabang. Ya, itu kan kantor cabangnya. Nanti Ini kita bantu kacapnya ya kemana officer. kacap? Oke oke. Oh ya Pak, Ya, jadi tadi kan ternyata emang dunia HR tuh luas banget ya, nggak melulu ya, dengan kayak yang ibaratnya kayak arti sempit yang kita pahami saat ini adalah HR itu mencari karyawan gitu. Ternyata betul. ketika kita dalami lebih dalam dari sisi-sisi kayak apa namanya ya researchnya itu penelitian itu HR di dalam itu untuk perkembangan perusahaan tuh banyak gitu ininya apa namanya sub-subnya gitu ya Pak kayak gitu. Ya, Nah uh, kan yang saya tahu juga nih perkembangan sekarang ya Pak itu berkaitan dengan regulasi ya Pak ya kalau nggak salah saat hmm, ini tuh hmm. kayak HR itu butuh sertifikat ya Pak sertifikasi ya Pak. Per sekarang ini sebenarnya belum. Itu masih masih sesuatu yang masih dibicarakan ya. Tapi saya yakin pada prakteknya, walaupun orang tidak memiliki sertifikasi HR itu, saya rasa profesi itu, saya rasa orang masih bisa menjadi HR. Ya, karena HR dibutuhkan dimanapun. Dan kalau kita bicara bicara sertifikasi, tidak ada satupun sertifikasi itu yang bisa menjamin. Ya, Oke. lembaga Hmm, sertifikasi itu banyak sekali. Itu. oke. Balik lagi ya Dan Pak ke orangnya ya. ya, dan sertifikat itu juga tidak menjamin juga apakah dia akan kompeten dalam menjalankan tugasnya ya. Iya. Balik lagi selektif juga ya Pak dalam menentukan Ya, HR karena betul. HR nih sebagai tombak untuk bisa mendapatkan karyawan yang sangat berkualitas lah ya ibaratnya kayak gitu. Ya. Pak Protus, kita nggak kerasa nih waktu kita tinggal 3 menit lagi. Makasih banyak loh Pak sebelumnya untuk sharing-sharingnya. Untuk para officer nih yang udah bertahan ya sampai akhir kita sharing, makasih banyak. Semoga Pak Protus juga nih diberikan kesehatan selalu ya Pak di masa pandemi ini. Stay Sama-sama, safe Bu. Ya. juga. Eh, Semoga pekerjaannya dimudahkan dan dilancarkan ya Pak untuk karyawan juga ya. kayak gitu. Nah, Sama-sama Ibu dan semoga officer. Ya. iya. Oke, terima kasih nih Officer untuk sharingnya, untuk sharing kita kali ini. Nah, semoga kita bisa ini ya bergabung lagi di sharing-sharing selanjutnya. Nah, oke, stay safe semuanya. See you next time. Thank you Pak Protus. Sampai Thank ketemu lagi ya you. Ya, Pak. sampai ketemu lagi. Ya, see you. Yuk.